Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Friska Alfiskova dari Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Andalas. Aku dari kelompok Bakti Ina 4 Learning akan melengkapi tugas bakti narasi, logika, dan hati atau NAGI tentang AI di bidang pendidikan. Tahukah teman-teman apa itu AI? Artificial Intelligence atau yang biasa kita kenal dengan AI merupakan suatu kecerdasan yang kita tempatkan pada sebuah sistem yang dapat diatur oleh mesin seperti komputer, laptop, aplikasi, smartphone, dan juga perangkat lunak lainnya. AI sebenarnya sudah berkembang lama sejak dulu. Sesuai dengan perkembangannya zaman, AI sudah mempengaruhi kehidupan manusia berbagai aspek kehidupan. Pengembangan AI yang begitu cepat dengan kemajuan yang begitu pesat membuat AI sudah mempengaruhi aspek kehidupan manusia dari berbagai bidang, mulai dari perawatan kesehatan, pendidikan, kontrol iklim, dan juga hasil panen. Dengan menggabungkan AI dan kecerdasan alami manusia, menciptakan potensi individu yang lebih maksimal dan juga dapat pencapaian yang luar biasa. Di bidang pendidikan, dengan berkembangnya AI dapat memudahkan kita dalam proses pendidikan. Sebagai masyarakat Indonesia dan generasi milenial, sebaiknya kita tidak hanya menggunakan AI untuk keperluan kita, tetapi kita juga harus membuat AI yang baru untuk mempertahankan Indonesia. Apakah teman-teman juga tahu apa saja dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan AI di bidang pendidikan? Dampak positif penggunaan AI di bidang pendidikan yang pertama yaitu AI bisa menyimpan data yang tidak terbatas. Hal ini memungkinkan kita untuk menjalankan tugas pemrograman menjadi lebih baik dan lebih cepat karena AI. Misalnya yaitu manajemen database sekolah ataupun manajemen database universitas. Yang kedua, memiliki ketepatan dan keakuratan dalam pengerjaan tugasnya. Karena AI sudah diprogramkan, maka AI dapat bekerja dengan lebih akurat dibandingkan dengan kecerdasan manusia. Yang ketiga, menggantikan tugas manusia yang berulang. Tugas manusia yang berulang ataupun rutinitas pembelajaran dapat digantikan oleh AI seperti mengoreksi jawaban ataupun memberikan penilaian pada hasil belajar siswa. Yang keempat, AI dapat kita akses kapan saja dan di mana saja. Berbeda dengan manusia yang mudah lelah, AI bisa kita akses sesuai instruksi untuk mencari referensi pembelajaran. Yang kelima, AI lebih murah. Dibandingkan dengan mendatangkan ahli yang memiliki keterbatasan waktu, AI justru tidak memiliki keterbatasan waktu. AI dapat kita akses kapan saja untuk mencari sumber-sumber pembelajaran ataupun metode-metode pembelajaran melalui aplikasi pembelajaran. Yang keenam, AI bisa menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan lebih baik, terutama untuk pekerjaan yang melakukan pengulangan ataupun ketelitian. Baik teman-teman, itulah dampak positif dari penggunaan AI di bidang pendidikan. Yuk kita bahas dampak negatif penggunaan AI di bidang pendidikan. Dampak negatif AI di bidang pendidikan yang pertama yaitu membuat guru dan murid menjadi lebih malas. Mengapa hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi karena sebagian besar aktivitas guru dan murid sudah dikerjakan otomatis oleh AI. Yang kedua, tidak memiliki common essence. AI memang mampu belajar dan bekerja sendiri seperti layaknya manusia. Hanya saja AI tidak dapat memenuhi dan memahami tujuan dari mana dan mengapa informasi tersebut dibuat. Karena pemahaman menyeluruh hanya bisa didapatkan dan dimiliki oleh manusia. Yang ketiga yaitu tingginya risiko pembobolan. AI memiliki data dan menyimpan data informasi penting di digital ataupun online. Hal ini membuat informasi kita dapat diretas ataupun dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan diri kita sendiri. Itulah dampak negatif dari penggunaan AI di bidang pendidikan. Selain dampak positif dan dampak negatif penggunaan AI di bidang pendidikan, ada juga loh penyebab dari penyalahgunaan AI di bidang pendidikan. Penyebab penyalahgunaan AI di bidang pendidikan terjadi karena AI mampu menyelesaikan tugas ataupun aktivitas dengan lebih cepat, tepat, dan akurat. AI sering disalahgunakan karena membuat manusia menjadi lebih malas untuk beraktivitas, malas untuk berpikir, dan juga malas untuk menyelesaikan tugas. Selain itu, AI juga bisa menyimpan data yang tidak terbatas. Hal ini juga memungkinkan terjadinya pembobolan data ataupun peretasan data oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat melakukan pembocoran data privasi kita.
Bagaimana sih cara kita untuk terhindar dari dampak negatif penggunaan AI di bidang pendidikan? Cara kita agar terhindar dari dampak negatif penggunaan AI di bidang pendidikan yaitu kita harus menggunakan teknologi yang saat ini berkembang dengan cara yang bijak, cara yang baik, karena inovasi dalam bidang pendidikan memang penting. Akan tetapi kita harus menyadari bahwa setiap hal yang baru, apalagi yang berkaitan dengan teknologi, akan selalu membawa dampak positif dan dampak negatif bagi kehidupan kita. Teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam tugas bakti narasi logika dan hati. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.